pada saat ditekan oleh anggota DPR, substansi laporannya seperti apa, Idewa Gede Palguna mengatakan, saya tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hal itu karena itu adalah ranah independensi kami. Kalau ditekan, lebih baik saya dipecat dari ketua MK. 2 jempol untuk Pak Dewa Gede Palguna. Keren. Inilah sosok pemimpin yang berintegritas, mempunyai kredibilitas yang tinggi, tidak takut dengan jabatan. Dan ini membuat para anggota DPR, khususnya Komisi 3, mental. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sudah beberapa hari ini saya beristirahat dan sekarang saya muncul kembali, hadir kembali di ruang pribadi Anda melalui Anak Bangsa Media atau Anak Bangsa Channel. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Mungkin baru saja Anda berbuka puasa. Kalau saya ini hari puasa yang pertama, mungkin ada yang saudara-saudara kita yang Muhammadiyah sudah buka puasa yang kedua, tapi apapun, selamat menikmati hidangan buka puasa, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan beropini dengan penuh kebanggaan dan kegembiraan melihat masih ada sosok orang yang berintegritas, tidak mau ditekan oleh siapapun. Siapa namanya? Profesor Idewa Gede Palguna. Beliau dulu mantan hakim Mahkamah Konstitusi dan sekarang beliau menjabat menjadi Ketua MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Apa hebatnya beliau? Kebetulan saya kenal pribadi dengan beliau karena kami sama-sama manusia berkumis, kata beliau begitu. Jadi saya sempat dekat satu panggung dengan beliau. Saya akan mengajak Anda apa yang disampaikan beliau di depan Komisi 3 DPR RI berikut ini. Di sini jangan sampai MK ini tidak diberi mandat untuk menilai proses politik yang dilahirkan dalam pengangkatan hakim, apalagi menggugat legitimasi, Pak. Di sini Bapak merupakan bagian dari penegakan konstitusi. Tapi apakah caranya seperti ini? Jangan sampai ego sektoral untuk mengamankan daripada internal itu sendiri yang dijalankan dibanding menjaga daripada independensi itu sendiri. Terima kasih pimpinan. Tadi Bapak mengatakan bahwa MK ini menjadi lembaga yang ingin menjadi lembaga yang modern dan terpercaya, Pak. Saya tidak yakin soal itu, Pak. Buktinya berapa hakim MK yang ditangkap? Saya nggak yakin soal itu. Jadi mohon maaf, saya merasa MK ini merasa paling bersih di antara yang lain, Pak. Bahkan mengalahi anggota dewan. Kita yang bikin undang-undang itu seakan-akan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding MK. Asal Bapak tahu, Pak, kami ini di sini dipilih oleh rakyat dan Bapak bukan dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Ini kan semua pertanyaan ini tadi, kalau dilihat dari agenda yang disampaikan oleh Komisi 3, itu adalah sebenarnya agenda yang tidak bisa kami ungkapkan sini. Karena sudah memasuki substansi kewenangan yang tidak mungkin kami sampaikan karena itu sudah menyangkut independensi. Tidak mungkin kami sampaikan. Tetapi proses, itu yang kami sampaikan adalah bahwa sekarang itu baru masih tahap pemeriksaan pendahuluan. Kami belum memeriksa. Baru besok kami akan memberikan hak kepada
hakim terlapor itu untuk didengar keterangannya. Tidak bisa juga kami mendismiss sejak awal seperti yang Ibu Bapak mau sampaikan, karena hukum acaranya mengatur begitu. Kami harus periksa dulu. Tadi ada pertanyaan, kami tidak bisa jawab satu-satu ya. Kami ada pertanyaan, kenapa tidak sejak awal didismiss? Secara prinsip hukum administrasi katanya. Kami kan terikat hukum acara, Pak. Ada juga pertanyaan, kapan dianggap permohonan tidak memenuhi syarat? Apabila permohonannya tidak jelas, itu aja yang ada di hukum acara. Coba Ibu dan Bapak baca. Kalau sudah ada kejelasan siapa pemohonnya, siapa hakim pelapornya, siapa hakim terlapornya, bukti apa yang disampaikan, kami tidak ada alasan untuk tidak meregistrasi, Pak. Menurut hukum acaranya, menurut PMK nomor 11 tahun 2024, begitu suatu laporan diregistrasi, kami harus periksa. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan. Bukan kami belum memutus ini, baru memeriksa pendahuluan. Tolong terangkan dulu laporan Anda ini bagaimana. Baru itu aja. Dan kami belum memeriksa hakimnya. Ya, hakim yang kami periksa, bukan calon hakim. Dan juga bukan kebijakan bapak-bapak. Tidak. Nah, terkait dengan komentar saya yang tadi disoroti oleh banyak, itu begini, Pak. Waktu itu kami dimintain pertanyaan sebagai mantan anggota panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR. Harus saya tegaskan. Dan sikap akademik saya dikaitkan dengan sikap akademik saya sebagai guru besar hukum tata negara. Mantan anggota panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR. Kira-kira kalau bapak-bapak berada dalam posisi saya, apakah saya tidak akan menanggapi soal itu? Kalau soal nanti kaitannya dengan putusan majelis kehormatan, Ibu dan Bapak bisa periksa. Selama kami memimpin di majelis kehormatan, adakah putusan-putusan majelis kehormatan yang ultra vires? Sependek ingatan saya rasanya tidak ada. Kami cukup tahu dan cukup bijak tadi Pak Nasir Jamil menyampaikan mana yang menjadi wilayah kewenangan kami dan mana yang tidak. Dan kami juga mengerti apa yang dimaksud dengan excess du pouvoir, menyerobot kewenangan lembaga negara lain yang secara hukum administrasi itu tidak dapat dibenarkan. Benar, kami juga mengetahui dan sangat menghormati bahwa usulan untuk mengusulkan hakim konstitusi ada dari 3 cabang kekuasaan negara, DPR salah satunya, dan itu kompetensi absolut, tidak mungkin kami ganggu gugat. Tidak mungkin itu kami ganggu gugat. Sahabat Indonesia, saya belum menemukan seorang pejabat yang berani seperti ini. Saya tahu DPR sedang menekan habis-habisan MK. Karena apa? Nah, ini saya harus ceritakan sedikit. Beberapa bulan yang lalu DPR RI melalui Komisi 3 bim salah bim dengan tidak ada angin, tidak ada hujan menunjuk Adis Kadir sebagai hakim konstitusi yang melalui jalur perwakilan atau dipilih oleh DPR RI. Ini mengagetkan sekali. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Adis Kadir yang namanya belum pernah terdengar dalam kancah hukum atau hukum tata negara, hukum konstitusi yang menjadi referensi rujukan masyarakat, tiba-tiba dia ditunjuk menjadi hakim konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok Adis Kadir ini cukup kontroversial. Ingat, sebelum kerusuhan Agustus 2025, Adis Kadir adalah salah satu oknum anggota DPR yang membuat bara api kemarahan rakyat itu berkobar karena dia memberikan ini statement tentang biaya sewa rumah anggota DPR RI. Udah matematikanya kacau atau apa, dan Adis Kadir diberhentikan, tapi itu hanya prank buat rakyat, akhirnya diaktifkan kembali. Sosok ini kontroversial. Itu yang kedua. Yang ketiga, aneh bin ajaib, Agustus 2025 DPR RI melalui Komisi 3 dan di rapat pleno, rapat paripurna sudah memutuskan bahwa hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR RI adalah
Innocentius Samsul sudah di fit proper di Komisi 3, sudah diparipurnakan, sudah diketuk palu. Ternyata tiba-tiba di injury time ditelikung sama Adis Kadir. Nah, ini menimbulkan banyak pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian setelah Adis Kadir ternyata mendapatkan pengesahan dari Presiden sebagai hakim konstitusi, ada laporan dari guru-guru besar hukum, aktivis ketatanegaraan, aktivis sosial, masyarakat sipil, dan banyak lagi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sosok Adis Kadir. Nah, laporan-laporan ini rupanya membuat Komisi 3 meriang kebakaran jenggot, sehingga entah punya kewenangan atau tidak, tiba-tiba memanggil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau kita lihat apa yang disuarakan oleh anggota DPR, intinya mereka keberatan MK memproses laporan terhadap Adis Kadir karena mereka tahu ada permasalahan dalam proses pemilihan Adis Kadir, ada borok-borok, ada kontroversi, ada kemisteriusan, ada kejanggalan yang diendus oleh masyarakat luas, dan kelihatannya Komisi 3 DPR RI ketakutan kalau ini dibongkar, ketakutan kalau MK itu membongkar. Dan saya begitu bangga, begitu ditekan dari segala penjuru, semua fraksi menekan MK untuk mendismiss atau menolak laporan itu, MK tegar di bawah Profesor I. Dewa Gede Paguna mengatakan tidak bisa, kami tidak bisa diintervensi, kami lembaga independen, tidak boleh lembaga lain mengintervensi kami. Pada saat dikatakan bahwa jangan diterima laporan itu, dia mengatakan tidak bisa, karena menurut hukum acara itu harus kita terima, harus kita dengarkan dulu dari pihak pelapor seperti apa, terlapor seperti apa. Pada saat ditekan oleh anggota DPR, substansi laporannya seperti apa, Dewa Gede Paguna mengatakan, saya tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hal itu karena itu adalah ranah independensi kami. Kalau ditekan, lebih baik saya dipecat dari ketua MK. 2 jempol untuk Pak Dewa Gede Paguna. Keren. Inilah sosok pemimpin yang berintegritas, mempunyai kredibilitas yang tinggi, tidak takut dengan jabatan. Dan ini membuat para anggota DPR, khususnya Komisi 3, mental. Mereka ketakutan dengan bayangan sendiri. Padahal menurut saya, mengapa mereka ketakutan? Kalau yang dipermasalahkan oleh pelapor-pelapor terhadap Adis Kadir ini adalah proses di DPR, menurut pengetahuan saya, MK juga tidak bisa mengintervensi proses internal di DPR. Tapi karena ketakutan yang berlebihan dari anggota DPR, nah makanya mereka langsung memanggil MK, ingin dikucek-kucek, diarahkan ke sana kemari. Ternyata mereka menemui jalan buntu. Mereka bertemu dengan orang yang berintegritas, orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Ini baru keren. Jadi sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya sebagai rakyat, dan saya yakin mewakili puluhan juta atau ratusan juta rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK)
Profesor Dr. I Dewa Gede Palguna. Integritas Bapak, integritas dan tidak takut kehilangan jabatan. Dan beliau mengatakan independensi saya itu adalah mahkota saya sebagai orang yang disumpah sebagai ketua MK. Itu baru keren. Bapak adalah salah satu di antara sebagian kecil orang yang mempunyai integritas di negeri ini. Bapak hadir di antara ribuan pejabat yang suka menjilat, yang ketakutan boroknya itu terbongkar, yang takut kursinya kehilangan jabatan, yang takut dipecat. Tapi Bapak menjadi pembeda. Saya lagi keren. Profesor Dr. I Dewa Gede Palguna. Saya tidak terlalu berpikir bahwa laporan ini tidak lanjuti atau tidak, atau itu dalam kewenangan MK atau tidak penting. Tapi Bapak sudah menunjukkan integritas dan independensi Bapak di depan anggota DPR yang menekan habis-habisan, tapi mereka gagal total. Bravo MK. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.